Jadi kita bingung gitu ya, ketika, dia kenalan, si Billy Batson ini kenalan dalam bentuk Shazam, "Nama lu siapa superhero lu?" Dia ngomong Shazam, terus kesambar petir berubah dong. Nah itu I lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're so Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, di video kali ini kita akan mulai ngebahas jeroan-jeroan yang ada di film Shazam Fury of the Gods. Tapi tenang, ini bukan spoiler, tapi kita lebih membahas tentang behind the scene dari nama Shazam ini guys. Karena di film Shazam Fury of the Gods ini ada sentilan di salah satu scene-nya di mana ada kakek tua memanggil Shazam ini sebagai Captain Marvel. Tentu buat teman-teman yang awam mungkin nggak ngerti ataupun belum tahu dengan permasalahan ini, sebenarnya kalian harus cross check dulu, lihat dulu dengan mungkin di artikel-artikel di Google. Sebenarnya panjang banget masalah terkait dengan Captain Marvel ini. Karena sebelumnya Shazam ini nama aslinya adalah Captain Marvel. Memang di komik-komiknya di tahun 1940-an itu dia dipanggil sebagai Captain Marvel, tapi tetap ketika dia mau berubah itu harus mengucapkan mantra yang namanya Shazam, berubah gitu ya. Tapi sebenarnya komiknya ataupun panggilannya itu adalah Captain Marvel, dan dia punya keluarga yang kayak 6 superhero ini kan yang kita lihat di film juga, itu namanya adalah Marvel Family. Nah tadinya, gitu sebenarnya kan panjang banget sejarahnya ini. Jadi di video kali ini gue akhirnya memutuskan untuk mengulang lagi materi ini. Sebenarnya di tahun-tahun 2017 apa tahun 2018 gue pernah sempat buat video terkait dengan sejarah ini. Jadi kalian silakan nonton, tapi kalau kalian males silakan tonton aja video ini karena kita akan persingkat lebih jelas lagi bagaimana sih sejarah gontok-gontokan antara Marvel dan DC ini sebenarnya udah terjadi sejak tahun-tahun 1940-an itu guys. Nah, kita tahu sendiri bahwa Shazam Fury of the Gods ini adalah menurut gua film yang sangat berhasil. Jarang banget sequel tuh yang seberhasil dari Shazam Fury of the Gods ini. Dari cerita, development karakternya gue sangat suka seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya. Tapi sayangnya memang di hari pemutaran perdana masih agak sepi gitu ya. Mudah-mudahan di weekend ini dan juga video-video review positif kita terkait film ini mungkin bisa menaikkan film ini nantinya di kancah bioskop viewer dan seluruh dunia gitu ya. Nah sekarang balik lagi ke topik utama. Yap, Shazam ini adalah Captain Marvel. Tapi sekarang kenyataannya Captain Marvel digunakan oleh Marvel sebagai salah satu superhero mereka, tentu saja Brie Larson, dan akan mengeluarkan film mereka lagi yaitu The Marvel. Jadi kemunculan ataupun perilisan live action dari Captain Marvel kan di tahun-tahun sebelumnya itu berbarengan dengan perilisan dari film Shazam di tahun 2019 lalu. Dan sekarang justru ketika Shazam Fury of the Gods film kedua dari Shazam rilis, The Marvel juga akan segera merilis film mereka. Ini kayaknya kayak ada unsur kesengajaan atau gimana gitu ya. Jadi sekarang mari kita bahas singkat history dari nama Captain Marvel dan juga Shazam. Mari kita balik ke masa lalu, balik ke tahun 1940, karena di tahun 1940 itu adalah era-era keemasan dari comic book di mana orang-orang sangat suka membaca komik-komik yang bergenre superhero. Yang paling terkenal pada saat itu adalah Man of Steel, Superman gitu ya, dari action comic atau dari DC gitu ya. Jadi sejak saat itu, setelah Superman ini si manusia berpakaian ketat ini laris manis di setiap penjualan buku-buku komik pada masa itu sangat laris, otomatis ini merambah sama kayak sekarang gitu ya, merambahlah PH-PH tentang komik ini membuat karakter-karakter yang mirip dengan Superman. Ada banyak sekali dari perusahaan-perusahaan komik kecil, menengah sampai yang besar pun rata-rata semua mereka pengen kiblat mereka itu adalah penggambaran dari Man of Steel. Jadi semuanya berlomba. Nah, di antara banyaknya orang-orang yang meniru karakter Superman ini, ada satu PH dari comic book yang benar-benar plek-ketiplek niru gitu ya, nggak yang halus. Kalau di perusahaan-perusahaan lain gitu benar-benar halus gitu, kayak misalnya Sentry lah gitu ya. Sentry memang contohnya bukan Sentry sebenarnya, tapi kita contohkan aja di era sekarang. Sentry kan nggak terlalu mirip kayak Superman, tapi kan kayak aura-auranya kayak Superman-nya Marvel gitu ya. Tapi kan Sentry dibikinnya baru tahun-tahun sekarang. Itu contoh
aja gitu ya. Ada banyak sekali orang yang membuat Superman, bahkan di Indonesia pun ada banyak karakter-karakter yang kayak zaman dulu kan kiblatnya itu kayak Wonder Woman, Superman. Di antara PH-PH komik ini memang banyak yang meniru perwatakan dari Superman ataupun Man of Steel ini, tapi Fewcat komik ini bener-bener plek-ketiplek niru yang bener-bener mirip, yang akhirnya membuat di sini geram gitu. Ngapain lo niru langsung nggak ngerubah karakter lu yang berusaha untuk lebih halus lagi, kok kayak gini gitu ya. Bahkan di Action Comic bagian 1 itu kan ada cover Superman yang lempar mobil gitu ya, pung dilempar gitu. Ternyata si Fewcat Comic ini di Wish Comic bagian 2 itu sampul si Shazam ini juga dia lagi ngangkat mobil mau ngelempar kayak gitu. Wow, dan itulah awal-awal berantemnya Fewcat Comic ini dengan DC ini guys. Jadi mereka benar-benar gontokan itu melakukan proses hukum tuh panjang bertahun-tahun gak selesai-selesai. Awal mula terbentuknya Captain Marvel ataupun Shazam yang kita lihat sekarang ini adalah bermulai pada tahun 1939 ketika sang pemimpin dari Fewcat Comic memerintahkan CC Beck dan juga Bill Parker ini untuk menciptakan karakter yang mirip banget dengan Superman, tapi dia ini nggak tua kayak Superman gitu. Justru dia ini ingin idenya itu datang dari anak 10-12 tahun yang dinamakan Billy Batson ini akhirnya kan. Itu bisa mempunyai kekuatan dari mitologi-mitologi Yunani gitu, dan dar bisa berubah menjadi sosok kayak Superman. Nah itu intinya mereka mungkin dari modal itulah mereka mungkin berani, gue nggak jiplak 100%, gue ini dari Billy Batson dan dari kekuatan mitologi, nggak kayak Superman yang dari luar angkasa gitu ya. Tapi ternyata pada perjalanannya di komik-komiknya, cerita-cerita dan juga bagaimana action-actionnya tuh sangat mirip dengan Superman, bahkan dari segi kekuatan juga agak mirip-mirip gitu kan. Nah dari sinilah mereka berantem panjang lebar bertahun-tahun gak selesai-selesai demi memperjuangkan hak cipta dari Man of Steel. Dari DC ini kan membela untuk menghapus atau melarang Fewcat Comic ini untuk memproduksi lagi Shazam ataupun Captain Marvel ini karena benar-benar menjiplak. Yang menjadi trigger bagi DC ini ingin menuntut Fewcat Comic ini bukan tanpa alasan, karena ketika si Shazam ini dirilis di tahun 1940 itu ternyata sukses besar. Bahkan kesuksesan dari Shazam ini sempat mengungguli kesuksesan ataupun penjualan buku-buku komik dari Man of Steel. Jadi kayak di sini, aduh ini kok kopian kok lebih sukses dari gua gitu. Banyak sekarang terjadi juga kan yang niru-niru justru lebih sukses gitu ya. Yang ngambil konten kita justru view-nya lebih naik gitu ya di TikTok dan sebagainya gitu. Nah itu kejadian juga sejak tahun 1940-an ini yang membuat DC benar-benar geram, akhirnya menuntut si Fewcat Comic untuk menghentikan karakter si Captain Marvel ini, dan akhirnya gontok-gontokan bertahun-tahun ini guys. Setelah melakukan persidangan pengadilan bertahun-tahun yang membuat Fewcat Comic ini akhirnya lelah, dan pada tahun 1952 itu kan era-era komik pada masa itu tuh mulai redup, hilang gitu, nggak yang se-hype pada tahun 40-an gitu, 1940-an. Akhirnya si Fewcat Comic ini mungkin udah mulai kehabisan dana gitu ya dalam proses pengadilan. Akhirnya entah bagaimana kong kali kong mereka di balik layar pengadilan ini, akhirnya mereka deal-dealan dengan DC dan juga Fewcat Comic ini. Akhirnya si Fewcat Comic ini memutuskan untuk menghentikan karakter dari Captain Marvel ini, dan barulah pada sampai tahun 2011 akhirnya si karakter Shazam ini diambil alih, dibeli hak ciptanya oleh DC, dan akhirnya dirubah namanya menjadi Shazam. Bahkan Captain Marvel Family yang ada di Captain Marvel Comic ataupun Shazam ini dirubah menjadi Shazam Family. Ada banyak sekali perubahan-perubahan, dan sebenarnya di awal-awal fans itu benar-benar kayak mengacuh tak acuh gitu, karena mereka melihat Shazam itu ya Captain Marvel itu. Bahkan mungkin kalian yang bapak-bapak kalian yang ngefans dengan si Captain Marvel ngelihat Shazam sekarang tuh panggilan kalian pasti Captain Marvel, sama kayak bapak tua yang hadir di film Shazam Fury of the Gods itu, mirip banget kayak gitu. Karena memang Shazam itu kan cuman sekedar mantra guys, bukan nama. Jadi kita bingung gitu ya ketika dia kenalan, si Billy Batson ini kenalan dalam bentuk Shazam. Nama lu siapa superhero lu? Dia ngomong Shazam tuh kesambar petir berubah dong. Nah itu tuh sebuah plot hole yang benar-benar dipertanyakan banyak orang pada masa itu, pada tahun 2011 awal.
Tapi sekarang mulai bisa menerima gitu ya, dari fan DC, fans dari Captain Marvel ataupun fans dari Shazam. Akhirnya ya sampai sekarang mereka bahkan di film Shazam Fury of the God ini sendiri kan dari awal film sampai akhir bridging soal nanyain nama mereka itu kan selalu diutarakan kan di film Shazam Fury of the God ini. Akhirnya di akhir film barulah si wizard ataupun penyihir ini menyebutkan nama kalian adalah Shazam gitu. Jadi ini adalah Shazam family gitu ya. Tapi Billy biasanya diam gitu. Kalau dia ngucapin Shazam aja di momen itu, dah kesambar petir tuh rumah bapaknya itu ya. So itulah sejarah panjang dari penghentian karakter Shazam ini oleh DC. Akhirnya DC berhasil memenangkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Dan Valiant Comics akhirnya menyetujui untuk menghentikan karakter ini, dan pada akhirnya sekarang pure murni bahwa Shazam ini milik properti dari DC sepenuhnya. Tapi memang kita sempat melihat kan di film-filmnya mereka tetap menghargai bahwa Valiant Comics itu di kantin kan namanya Valiant Kantin gitu kan, kalau nggak salah gitu ya. Jadi panjang banget, dan itu benar-benar membingungkan pembaca komik pada saat itu. Bahkan sampai sekarang orang banyak juga yang bingung, loh bang kok dia dipanggil Captain Marvel sih, kok kayak gitu sih gitu ya. Sebenarnya kan dari kata-kata itu aja kita bisa jadi konten berapa menit, ini kan panjang gitu ya. Nah yang menarik ini bukan hanya pertarungan antara Valiant Comics dan juga DC aja. Liciknya Marvel pada saat itu, ini licik dalam artian baik ya, karena dalam segi hukum mereka nggak bersalah apa-apa gitu ya. Liciknya si Stan Lee dan juga Marvel Comics pada saat itu bersama dengan editornya itu Martin, mereka melihat kesempatan di tahun 1960-an, mereka ngelihat kalau nama Captain Marvel itu nggak digunakan sama siapa-siapa lagi, karena DC udah mulai mematikan karakter si Shazam ataupun Captain Marvel ini dan redup gitu, nggak ada dipegang oleh siapapun hak cipta dari Captain Marvel. Karena Stan Lee melihat bahwa nama mereka adalah Marvel Comics, Captain Marvel akan sangat cocok untuk masuk menjadi bagian dari deretan hero karakter yang ada di Marvel Comics daripada di naungan DC. Nggak lucu kan, DC punya superhero namanya Captain Marvel kan, nggak nyambung, jadi membingungkan penonton gitu ya. Pada akhirnya dari tahun 1960-an itu si Stan Lee ini berjuang mati-matian untuk memperebutkan nama dari Captain Marvel, sehingga mereka membentuk satu karakter hero. Pada saat itu Captain Marvel ini bentukannya bukan cewek kayak Brie Larson ataupun Carol Danvers sekarang guys. Bentukan Captain Marvel pertama adalah laki-laki yang namanya adalah Mar Stripfell gitu, Marvel. Dan dia ini diceritakan sebagai prajurit Kree yang akhirnya membela manusia dan membela kebaikan gitu ya. Nah dalam prosesnya kan untuk mengambil hak cipta pada era itu, si Stan Lee dan juga Martin ini harus merilis setidaknya setahun tuh sekali untuk comic book dari superhero Captain Marvel ini. Jadi setiap tahun dari tahun itu mereka selalu merilis, dan dalam perilisan itu perjalanan dari karakter Captain Marvel di Marvel Comics ini berkembang guys. Dari dia yang cowok tiba-tiba berubahlah menjadi karakter Captain Marvel versi Carol Danvers, yang tadinya Carol Danvers ini memegang nama Miss Marvel. Nah dari Miss Marvel, karena kosonglah nama Captain Marvel ini, jadi Miss Marvel ini diangkat menjadi namanya Captain Marvel di komik Captain Marvel. Dan ini juga untuk menghormati karakter komik Captain Marvel di versi terdahulu gitu, yang versi cowok. Dan sampai sekarang akhirnya Brie Larson ataupun Carol Danvers adalah Captain Marvel gitu. Sedangkan Miss Marvel sekarang diambil dan di-recreate lagi dan juga dibentuk menjadi Kamala Khan. Jadi semua posisi sekarang udah ada yang punya gitu ya. Dan ya beruntungnya Marvel di sela-sela keributan antara Valiant Comics dan juga si DC, si Marvel dengan jelinya masuk ngambil si Captain Marvel, dan sekarang jadilah Captain Marvel ini sebagai Brie Larson. Bahkan dari sosok Brie Larson juga kurang lebih mirip-miripan lah kayak Superman. Setidaknya banyak banget karakter-karakter komik dari tahun 1940-an itu terinspirasi dari Man of Steel ataupun Superman. Bahkan sampai sekarang pun, bahkan di Indonesia pun banyak sih karakter-karakter yang terinfluence ataupun terinspirasi dari Superman. Nggak bisa bohong gitu. Jadi kalau banyak teman-teman yang bilang apa hebatnya Superman ke orang ini, ya itu hebatnya. Kalian lihat dari tahun zaman-zaman bahala dia itu udah menguasai comic book, dan bahkan auranya dari film sekarang pun udah luar biasa gitu dibandingkan dengan aura dari superhero lain gitu. Tinggal bagaimana PH aja pintar-pintar mendevelopment karakter di film-film mereka, bagaimana berhasil atau enggaknya. Tapi kalau ngomongin siapa superhero favorit lu gitu, pasti salah satunya ada Superman sih, nggak bisa bohong. Walaupun kalian bilang enggak, aku nggak Superman terlalu overpower, tapi dalam hati
dalam hati kecil kalian setidaknya pasti kalian juga suka dengan kata Superman gitu guys. So, jadi panjang lebar ntar itu aja yang pengen kita bicarakan terkait dengan penyebutan nama Captain Marvel yang ada di Shazam Fury of the Gods ini, sehingga ya sekarang jadilah satu konten panjang gitu ya. Jadi setelah kalian nonton video ini, gue berharap kalian mengerti bagaimana sejarah-sejarahnya. Nggak ada yang salah, jangan gontok-gontokan fans Marvel DC, karena itu sudah selesai dan Marvel pun mereka melihat peluang gitu. Akhirnya mereka mendapatkan nama Captain Marvel itu. Pada intinya sekarang Shazam ya Shazam, bukan Captain Marvel, tapi tidak masalah kalau mereka kayak di filmnya menyinggung-nyinggung nama Captain Marvel. Itu kan sebuah easter egg untuk para fans pembaca komik di tahun 1940-an itu gitu guys. Dan itulah pada intinya, semoga video ini berguna untuk kalian untuk kayak lebih memahami karakter Shazam ini. Next, mari kita tunggu lagi kelanjutan dari film-film dari DC yang semakin bombastis ini. Kayak sekarang selanjutnya mungkin kita nunggu film The Flash gitu ya. Semoga The Flash sukses besar, dan setelah The Flash dilanjutkan dengan Aquaman The Last Kingdom. Dan kita juga menantikan bagaimana proyek-proyek keren dari Marvel juga. Semoga IP-IP lain juga makin naik dengan genre superhero ini guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan juga belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.